telah datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita jelang malam perenungan Natal. Seorang anak telah dilahirkan bagi kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Renungkanlah kasih Allah yang sudah berkenan mengaruniakan anak yang tunggal sebagai penebus dosa kita dan pembawa keselamatan bagi kita. Hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah,
tengah gegap gempita perayaan Natal di sana sini, sadarkanlah kami ya Tuhan, ketika kami boleh hadir di tempat ini, bukan sekedar perayaan, bukan sekedar pesta, bukan sekedar berhura-hura, tapi kami datang untuk mensyukuri Tuhan sudah datang ke dunia ini. Biarlah kami boleh terus bersukacita dalam Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ya, bakal hamba-Mu Pendeta Bigman Sirait boleh memperkaya kami, menolong kami, menyadarkan kami betapa besar kasih-Mu. Engkau yang dari surga mau turun ke dunia bagi kami orang-orang yang berdosa. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pejabat gerejawi, petugas yang ambil bagian pada sore hari ini, berkati mereka satu persatu Tuhan, sehingga kami boleh dengan penuh sukacita beribadah kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan, bagi seluruh peralatan dipakai Tuhan berkati, supaya semua boleh berfungsi dengan baik, tidak ada gangguan apapun juga ketika kami boleh beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam tangan pengasihan Tuhan, dan bila kami terus bersukacita dan kami boleh menyambut datangnya Tuhan Yesus ke dunia ini dengan penuh ucapan syukur. Dia, Sang Natal, sudah hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Malam itu, dunia bahkan tidak menyisakan tempat yang layak bagi Sang Pemilik hidup ini. Hanya kehinaan yang kita berikan untuk menyambut kehadirannya. Hanya kepongahan dunia yang kita tunjukkan untuk menyambut kelahirannya. Malam sunyi senyap. Di kandang nista itu, di sanalah Maria dan Yusuf menanti kelahiran Sang Putra Natal. Malam kudus, sunyi dan senyap. Malam kelahiran Sang Penebus.
Putra Natal terdengar, memecah kesunyian, menggemakan pengharapan. Dia, Sang Putra Natal telah lahir untuk kita. Dialah jawaban bagi penantian panjang kita. Namun, kehinaan dan penolakan yang justru kita berikan kepadanya. Malam ini, hari ini, sudahkah kita menerima kelahirannya? Malam kudus, sunyi dan senyap. Sudahkah kita memaknai penebusannya? Mari jemaat kasih Tuhan, kita naikkan pujian bersama. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus. Ayah bunda mesra dan kudus. Anak hidup anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegah. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegah. Bala surga menyanyikannya. Kau gembala menyanyi. Angkat lilin saudara lebih tinggi dari kepala saudara. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Dipersilahkan mematikan lilin dan dipersilahkan kembali duduk. Tuhan mana yang kita percayai? Siapakah Tuhan bagi saya? Siapakah Tuhan bagi saudara? Siapakah Tuhan bagi dunia? Tuhan mana yang kita percayai? Ketika kita sakit dan tidak kunjung sembuh, apakah Ia masih Tuhan? Ketika kita miskin dan tidak serta-merta kaya, apakah Dia tetap Tuhan? Tidak sedetik pun, semenit pun tanpa penyertaan.
tidak sejam pun hidup tanpa penyertaan-Mu. I need the every hour, I need the every hour. Mari sama-sama jemaat kita naikkan pujian ini. I need the every hours. Siapa yang mau lahir di kandang domba? Lahir dengan hina, sedangkan dia mulia? Siapa yang mau menderita dan menanggung dosa, padahal dia berkuasa dan kudus? Malam itu, sang pemilik hidup terlahir, menjadi hina dan menderita. Ironis, pemimpin dunia dan pemimpin agama malah menghujatnya. Malam ini, hari ini, bagaimana dengan kita, saudara dan saya? Sungguh-sungguh percayakah kita dengan mulut dan hati kita? Sungguh-sungguh berimankah kita dengan segenap hati dan jiwa bahwa Dialah Sang Raja? Mari jemaat kita sembah Dia Raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Terima kasih Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Tuhan, sekali lagi sembah Dia.
ketika orang Yahudi harapkan kedatangan Tuhan, Raja Penyelamat yang dibayangkan kaum Yahudi untuk disembah dan dipuji adalah Raja Akbar nan perkasa. Bagaimana dengan diri kita sendiri? When we sing, how great is our God? How great is He really to us? Mari cepat kita bangkit berdiri, puji Dia. Allah kita yang besar dan ajaib. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. That sings my soul. That sings my soul. Amen. How great is our God. How great thou art. How great thou art. That sings my Hanya Kau, Tuhan yang ajaib. Begitu besar perbuatan-Mu dalam hidupku. Oh Tuhan, sungguh aku rindu hidup berserah kepadamu. Hanya kepadamu, ya Juru Selamat yang hidup. Kuserahkan hidupku. Angkat hatimu, naikkan pujian ini sebagai doa kita. I surrender all. Aku berserah.
Tak ada kata yang tepat selain penyerahan yang tepat. Semuanya sesungguhnya hidup kami adalah milik-Mu. Karena itu berserah menyerahkan hidup kepadamu menjadi panggilan yang harus kami penuhi. Tapi kami seringkali mengulang kegagalan Natal. Kau mengetuk pintu, kami tak membuka. Kau datang, kami pergi. Padahal Engkaulah Sang Natal penasehat ajaib itu. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Padahal Engkaulah penyelamat kami, gunung batu kami, perlindungan kami. Entah berapa lama kami harus belajar untuk mengerti sepenuhnya. Tapi seringkali kami jatuh bangun di kehidupan. Panjang perjalanan pelayanan kami, semakin meninggi kegiatan rohani kami, namun tak sama dengan pertumbuhan iman percaya kami. Tak juga semakin dalam ketaatan dan kerendahan hati. Kadang kami jengkel dengan hidup kami sendiri. Bahkan kami marah. Bilakah kami menjadi seperti apa yang Kau kehendaki? Namun itu hanya datang sesaat dan kami lupa lagi. Hanyut dalam goda dunia yang tak bertepi. Iya Tuhan, Sang Natal, Bapa yang kekal. Terima kasih. Kalau Engkau datang, berdamai dan mendamaikan kami, sehingga kami boleh kembali pada gambar dan rupa yang sejati. Berkati kami Tuhan, di perenungan kami, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat yang kelima. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Dan kini kita membicarakan Bapa yang kekal di dalam seri Natal kita, saudaraku. Ungkapan Yesaya menjadi satu ungkapan yang amat sangat besar, mengikat sangat kuat. Sehingga menjadi sebuah kebenaran yang sangat akurat. Cobalah pikirkan apa yang sudah kita renungkan, ingat sesaat. Dia penasehat ajaib yang tidak memerlukan nasihat siapapun. Dia penasehat ajaib yang tidak pernah salah dalam nasihatnya. Dan dia penasehat ajaib yang nasihatnya menyelamatkan. Dia Allah yang kekal, Allah di atas Allah. Tidak ada Allah yang seperti dia. Dia Allah yang kekal, dia ada di dalam kemuliaannya. Namun dia datang ke dalam dunia. Dia Allah yang kekal, tak tersentuh oleh kita. Namun kini bersama dengan kita. Itu sebab juga dia disebut Bapa yang kekal. Maka dua istilah yang sudah selesai dan kini kita berhenti pada Bapa yang kekal. Istilah Bapa kepada Allah menjadi sapaan dan sebutan pertama oleh kitab Yesaya. Nanti sesudah Yesaya, Yeremia memakai kalimat itu walaupun muncul satu kali, lalu Maleaki di dalam satu nubuat tentang bagaimana suasana ilahi akan mewarnai kehidupan umatnya. Saudara-saudara, Bapa yang kekal. Oleh karena itulah ketika Maleaki berkata, seperti hati Bapa kembali kepada anak-anaknya, juga hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Mari kita selusuri semua kalimat ini yang pada saat-saat ini seringkali sudah salah dipakai karena hati Bapa menjadi tema khotbah akhir zaman. Yesus mau datang. Maafkan saya kalau saya harus katakan Alkitab tidak pernah berkata itu. Maafkan saya kalau saya harus berkata itu salah terminologi. Dan saya tidak tahu seberapa Anda mencintai istilah hati Bapa kembali pada anaknya. Dengan memandang kepada akhir zaman. Mari kita lihat apa kata Alkitab.
Saudara-saudara, Bapa yang kekal menempel pada Sang Natal sebagai namanya. Mencerminkan kedekatan yang luar biasa antara Allah yang nunjau di sana dengan manusia. Perjanjian Lama dengan terang benderang menggambarkan apa yang sudah sering saya sebutkan. Transenden. Allah nun jauh di sana. Allah yang olehnya di dalam kesuciannya umat tidak segera bisa menyapa dia. Allah yang umat tidak bisa mendekat kepada dia. Allah yang umat tidak bisa melihat dia. Musa hanya melihat kemuliaannya. Tempat berdirinya yang suci pun terbakar api dan Musa disuruh menanggalkan kasutnya. Simbol kesucian luar biasa. Musa berbicara dengan Allah, tetapi ketika Allah datang umat gemetar dan menyembunyikan dirinya. Dan mereka tidak berani untuk berbicara terlalu panjang lebar. Ini menjadi pemikiran serius kita, saudaraku yang kekasih. Ya. Bagaimana kita memikirkan bagian ini dan bagaimana kita harus menyaksikan. Supaya ini sungguh-sungguh menjadi pemikiran serius kita. Imanen, itu adalah gambaran Allah yang sangat dekat. Maka ketika disebut namanya Bapa yang kekal, Sang Natal, nuansa transenden berpindah keimanan menjadi terasa. Sejak kapan orang menyapa Sang Allah sebagai Bapa? Bapa dan anak adalah hubungan yang sangat dekat dalam gambar keluarga. Bagaimana mungkin Allah nun jauh di sana disapa Bapa? Ini menjadi pesan yang sangat serius pada Natal. Kita tidak bisa menganggap nama itu lalu mengulang-ulang sebut tanpa mengerti. Andai kata saja kita mendalami dan memaknai betapa amat sangat kuatnya pesan yang ada di sana. Dia Sang Natal, penasehat ajaib. Dia Sang Natal, Allah yang perkasa. Dia Sang Natal adalah dia Bapa yang kekal itu. Oleh karena itu Allah dan umat yang tadinya terpisah begitu jauh semakin didekatkan dalam janji dan pengharapan bahwa dia akan datang, Immanuel itu, bahwa dia akan datang, Sang Natal itu. Disitulah umat akan mengalami kedekatan dan menyapa Bapa. Mulai kapan? Yesaya. Sebelumnya tidak ada. Karena itu kalau kita melihat urut-urut Alkitab dan memperhatikan baik-baik, maka tiap istilah muncul dalam belah perjalanan itu menarik. Mengapa? Karena Yesaya berbicara ketika Yehuda akan dibuang ke Babel, lalu dia memberitahu 70 tahun engkau akan terbuang. Lalu Yeremia melengkapi nubuat Yesaya. Bahwa seperti Allah memakai tangan kafir membuang engkau ke sana, tangan kafir pula akan membawa engkau kembali dari Babel. Tuhan menghukum, Tuhan menjaga. Maka nanti engkau akan bertemu dengan Raja Salom, Sang Natal itu. Maka pengharapan pada nama itu sudah tercantum dan diwujudkan kurang lebih 400-500 tahun kemudian. Maka kalau kita melihat bentangan perjalanan, kenapa bukan zaman hakim-hakim? Kenapa bukan nabi sebelumnya? Memang bukan. Karena Yesaya lah yang mulai dipakai Tuhan menyampaikan kedatangannya. Dimulai dari mana? Pembuangan ke Babel. Kenapa begitu? Bukankah dulu dari Mesir engkau budak kupanggil ke tanah perjanjian? Sekarang supaya kau tahu siapa aku. Di dalam kurang ajarmu dan engkau menyembah berhala, kubuang engkau, kupecahkan kerajaanmu. Pecahlah Israel utara dan selatan. Utara dibuang ke Asur, selatan dibuang ke Babel. Maka sekarang aku akan membuangmu dan membawa engkau kembali supaya engkau belajar. Takut akan Allahmu. Supaya engkau tahu menyongsong Bapa kekal itu. Maleakhi di dalam pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, hati Bapa akan kembali kepada anaknya. Itulah yang disuarakan Elia, kata Maleakhi. Maka saudara-saudara, apa yang dikatakan kitab Maleakhi pasal yang keempat itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan digambarkan aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Elia datang. Apakah Elia bangkit lagi? Jelas tidak. Kalimat ini pernah dipakai oleh seorang Buddhis untuk menggambarkan bahwa Alkitab mengajarkan ya bagaimana reinkarnasi mereka gambarkan. Saya harus mengatakan itu salah kaprah karena Elia tidak pernah bangkit lagi. Yang dimaksud oleh Kristus, yang dimaksud oleh Alkitab ketika menggambarkan Elia
mengacu menunjuk kepada Elia yang berteriak di zaman Ahab supaya Israel kembali dari penyembahan berhala. Maka dia berteriak dan membunuh ratusan kepala nabi-nabi Baal dipenggalnya. Dan dia sempat kecewa juga kepada Tuhan karena kemudian Israel tidak segera bertobat. Nah, peristiwa itu diambil kemudian dan digambarkan pada Maliaki untuk mengacu ke depan. Teriakan, bertobatlah. Maka lahirlah dari mulut Yohanes Pembaptis Elia yang membuka perjanjian baru. Maka Lukas 1:17 dan Lukas pasal 1 ayat sebelum, ketika kemudian malaikat memberitahu kepada Zakaria, hendaklah engkau menamakan dia Yohanes. Karena dia akan menyuarakan suara apa yang Allah mau. Membuka jalan itu. Supaya hati Bapa kembali pada anak-anaknya. Digenapilah nubuat tentang Elia itu pada diri Yohanes Pembaptis. Yang dinubuatkan oleh Maliaki. Jadi hati Bapa kembali pada anaknya adalah momentum kedatangan Kristus ke dalam dunia. Yang dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Bukan sekarang. Karena kalau sekarang hati Bapa kembali pada anak sudah salah besar. Karena kalau Kristus datang dia hanya menghakimi dan bukan lagi menyelamatkan. Itu second coming. First coming, keselamatan. Second coming, pembinasaan. Oleh karena itu hati Bapa yang mana lagi nih? Gak akan ada saudara-saudaraku. Karena itu saya pikir perlu orang Kristen hati-hati menempatkan setiap bagian Alkitab, membaca dan menafsir supaya tidak seenaknya. Mari kita serius. Second coming gak ada main-main lagi. Second coming itu bukan salib lagi. Second coming itu bukan penyelamatan lagi. Pembinasaan. Bagi mereka yang tidak lagi percaya kepadanya. Maka dipilah lalang dan gandum itu. Lalang dibakar. Tidak ada pemberesan lagi, tidak ada pemulihan lagi. Bakar. Dan gandum yang baik dimasukkan ke dalam lumbung. Finish. Dan dia akan memberikan kepada orang-orang percaya. Langit baru, bumi baru. Jadi hati Bapa kembali pada anaknya. Disebutlah nama Sang Natal. Tepat sekali. Karena begitu Natal datang, Kristus datang ke dalam dunia. Itulah gong paling besar. Hati Bapa kembali kepada anaknya. Karena itu namakan dia Immanuel. Allah beserta kita. Di mana? Pada saat anak. Mengapa? Karena hati Bapa telah kembali. Dia sudah membuang Israel. Israel yang bebal. Menyobek kerajaan secara simbolik dan melempar mereka ke tangan kafir. Sekarang dia datang dalam cinta kasihnya. Dia akan memulihkan umat yang sudah tidak berdaya memulihkan dirinya. Paulus berkata bagaimana perjanjian lama menjadi penting bagi setiap orang-orang di zamannya. Bagaimana Taurat menjadi penting karena kemudian membuktikan manusia tidak bisa hidup beragama. Hukum Taurat diberi, tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhinya. Semua gagal. Jikalau berdasarkan hukum Taurat, maka semua binasa. Karena hukum Taurat telah menemukan semua orang tidak ada mampu menjalankan. Semua berdosa. Kasih karunia Kristuslah yang menyelamatkan. Bukan Tauratnya gak penting. Kita hanya tidak mampu. Taurat sangat penting membuktikan ketidakmampuan kita. Sehingga dalam ketidakmampuan Kristus datang. Belajarlah kita karena dialah kita bisa selamat. Mau beragama? Jalankan agamamu. Sampai jungkir balik pun kau gak akan bisa. Saya kagum kepada Alkitab karena memberikan peluang di dalam selera manusia mau beragama. Silakan. Manusia sudah menunjukkan usaha itu waktu membangun menara Babel. Bangun tinggi-tinggi mau menjangkau Allah. Allah berkata, siapa engkau hai manusia? Begitu sombongnya. Engkau mau menjangkau Allah dan Allah mencerai mereka. Agama mestinya artinya tidak kacau. Tapi agama hasilnya kacau balau. Karena bahasanya terpecah-pecah. Saya selalu melihat Alkitab itu di mana Allah humoris sekali. Mempermainkan dalam tanda petik setiap permainan manusia. Dan manusia harus menelan pil pahit atas kesalahan itu. Karena itu hati-hati dengan Allah. Sama seperti ketika dia berkata, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendakku. Lalu ada yang berkata, aku mengusir setan dalam namamu, bernubuat dalam namamu, buat mujizat dalam namamu. Tapi berkata, hanyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Sangat humoris ya. Kau mau bohong-bohongin dia, silakan. Mau pakai nama dia, silakan. Mujizat kau bilang kau yang hebat, ambil. Kau kaya dari pelayanan itu, ambil. Tapi tunggu waktunya. Begitu engkau tidak bisa lari kemana lagi. Dia membuangmu ke tempat yang kau sesali. Betapa tidak berartinya semua yang kau miliki. Mirip seperti orang kaya dan Lazarus itu. Mendadak menyesal. Bodoh sekali kenapa aku kaya. Karena kekayaanku sekarang membawa aku ke neraka. Andai kata saja dia tahu
Kaya di dalam takut akan Tuhan. Pasti kekayaan tidak membawa dia ke neraka kan. Seperti Yusuf Arimatea. Seperti Zakheus yang membagi hartanya kepada tiap orang. Oleh karena itu saudara-saudara, hati Bapa kembali kepada anak menunjuk pada Natal. Sehingga waktu Natal itu tiba, hati Bapa kembali pada anak. Maka ditunjukkanlah keberpihakan yang kemarin kita belajar. Berpihak pada yang hina. Sang Allah perkasa tidak menghina yang rendah. Maka tamu Natal yang pertama adalah gembala. Namanya Allah yang perkasa. Tamunya gembala. Karena Allah perkasa tidak memandang hina orang di bawah. Wow. Luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Bapa yang kekal yang mengacu kepada Kristus, semangat itu ada pada dirinya. Maka sebutan Bapa yang kekal sangat tepat pada Sang Natal sebagai pesan perdamaian bahwa damai itu akan datang. Dan besok kita bicara dari konsep Raja Damai. Saya akan tunjukkan lagi pada saudara bagaimana linknya begitu ketat. Dari PL sampai ke PB menyambung secara luar biasa. Yang saya suka kalau kita perhatikan, paralel sejarah Israel dengan pesan Injil keselamatan menolong kita untuk mudah mengerti. Karena perjalanan sejarah adalah perjalanan yang sudah terjadi, lalu janji Allah adalah yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Mudah sebetulnya membacanya. Maka akhirnya saya harus berkata, ya Tuhan, ampunilah kami. Kalau kami sampai terus juga tidak mengerti, ini kebodohan kami yang tidak termaafkan. Karena penjelasanmu sangat terang benderang. Tapi kamilah yang kurang menginvestasi waktu kami. Kamilah yang kurang menginvestasi hati kami untuk memenuhi kehendak-Mu dan melakukannya. Kamilah yang jahat. Bukan Alkitab yang susah. Bukan Alkitab yang tidak bisa dimengerti. Kita yang kurang mau mempelajari. Maka Sang Kekal, Dia menjadi rentetan nama yang sangat luar biasa pada Sang Natal. Menjadi pesan kuat siapa Kristus itu. Penasihat ajaib. Siapa Kristus itu? Allah yang perkasa. Siapa Kristus itu? Bapa yang kekal. Hati Bapa kembali pada anaknya. Yohanes menjadi pembuka jalannya. Hati Bapa kembali pada anaknya. Pesan itu nyata pada Dia yang disebut Immanuel. Allah beserta kita. Oleh karena itu, Bapa yang kekal pertama mengingatkan kepada Kristus. Kristuslah yang mengajarkan kepada murid-murid kelak. Bagaimana menyapa Bapa? Hendaklah engkau hidup supaya kehidupanmu memuliakan Bapamu yang di surga. Dan kalau engkau berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga. Wow. Istilah itu muncul di dalam PL. Bukan menjadi sapaan. Tetapi di dalam PB dia menjadi sapaan. Bapa yang kekal. Bapa kami yang di surga. Ya Bapa, itu menjadi kalimat manis. Saudara-saudaraku yang kekasih, hubungan manis dan harmonis antara anak dan Bapa adalah keluarga yang luar biasa. Saya suka Alkitab mengatakan, ingat kita bukan hanya warga negara dunia. Kita punya dua warga negara, di sini dan di sana, di dunia dan di surga. Warga kerajaan surga itulah yang kuat pada kita. Kalau sebagai warga negara kita dicoret, ditembak, tidak mengapa selama warga surga tidak dicoret daripadamu. Celakalah engkau jika engkau menjadi warga negara kehormatan, tetapi di surga namamu dicoret. Lebih bagus engkau dimaki oleh negara ini, dihajar karena engkau bicara benar dan membongkar korupsi. Lalu kau ditembak mati, tapi engkau warga negara surga yang terhormat. Ini akan menjadi pertandingan sengit kita, saudaraku. Maka dia mengajar, Bapa kami yang di surga. Oh, ini lompatan yang hebat seperti yang saya katakan tadi. Bagi orang Yahudi itu begitu amat sangat transenden. Tahu-tahu diajar menyapa Bapa. Menyebut nama Allah sembarangan, itu betul-betul diterjemahkan secara letter luck. Maka mereka jarang sekali memakai kata Yahweh, tetapi Elohim. Mereka amat sangat jarang pakai nama Yahweh. Adonai, Elohim. Letter luck sekali. Sampai kalau di dalam translator ketika ketemu kata Yahweh mereka berhenti, penanya dibersihin ganti tinta tulis lagi. Tiap kata Yahweh berhenti lagi, penanya bersihin tintanya ganti lagi. Hebat ya, hormatnya luar biasa. Tapi sekaligus kurang ajarnya juga luar biasa. Karena dia nulis dengan hormat, ngomong dengan hormat, tapi disalibkannya Yesus Kristus. Miris. Persis seperti orang-orang Kristen sekarang. Yang selalu merasa suci dengan berbagai ucapan dan kalimat.
tetapi perilakunya sama sekali tidak menjadi role model. Ya. Miris. Di mana orang Kristen menghafal ayat-ayat suci, tapi kelakuannya bertolak belakang. Seharusnya kita belajar bagaimana hidup kita dihidupi oleh kebenaran yang sejati itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus mengajarkan sapaan Bapaka. Kristus mengajarkan berdoa begini, Bapa kami, begitu dekatnya. Namun ketika dia berkata Bapa kami yang di sorga, kalimatnya dimulai, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, koma, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena itu Bapa kita dan kita anaknya, maka apa yang Bapa suruh itu yang harus kita lakukan. Bagaimana Bapa hidup, begitulah kita hidup. Kalau kita hidup tidak seperti Bapa, namanya kita bukan anak Bapa. Saya akan jengkel kalau anak saya hidup beda dengan yang saya mau. Saya akan marah kalau mereka kemudian berlaku hal-hal nilai yang kita larang di dalam rumah. Tapi saya akan respect dan kagum dan bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anakku. Kalau mereka mentaati ajaranku dan melakukannya. Lebih lagi Bapa yang suci, bukan? Karena itu bagaimana engkau bisa berkata engkau anak Bapa, tapi engkau berperilaku tidak seperti apa yang dia mau. Jangan sebut dia Bapamu. Itu sebab orang-orang Israel dikritik oleh Tuhan Yesus. Ketika mereka berkata, kami anak Abraham. Yesus bilang apa? Yohanes 8. No, kalau kau anak Abraham, kau dengarkan apa kataku dan kau lakukan. Tapi kau anak setan. Waduh, kalimat itu keras setengah mati. Karena apa? Karena engkau mau membunuh aku. Itu Yohanes 8 satu dialog menarik. Allah Bapa kami. No, bapakmu setan. Waduh, kaget ya. Padahal mereka merasa Yahudi tulen. Darahnya Abraham tulen. Genetiknya Abraham asli. Kenapa dibilang bukan? Karena Allah mau mengajarkan prinsip kebenaran yang luar biasa. Keanakan bukan karena darah daging, tapi kualitas keimanan. Anak Abraham bukan bangsa Israel, tapi bangsa yang percaya dan takut kepada Tuhan. Karena itu menjadi mengagumkan ketika juga Paulus berkata di dalam Galatia 3. Bukankah dikatakan berkat itu akan datang dari keturunan Abraham? Bukan keturunan-keturunannya seakan-akan banyak. Tetapi hanya satu dari keturunannya, yaitu Yesus Kristus. Clear banget tuh. Kita diberkati bukan karena Israel, karena Kristus itu. Tepatlah. Karena kalau ngeliat Israel semua orang bingung. Pak gimana ya, kan kita Kristen katanya karena dari Israel. Nah Israelnya aja gak Kristen-Kristen. Beribu-ribu tahun gak tahulah berapa umurmu, salah mengerti kau. Lebih dari separuh hidupmu sudah salah ngerti Alkitab. Padahal di Galatia tulisannya amat sangat jelas. Kenapa? Karena jemaat adalah orang yang rajin dengar khotbah, tapi malas baca Alkitab. Inilah yang paling gawat. Maka itu sebab kita dilatih, baca Alkitab baik-baik. Siapa tahu Bigman Sirait itu khotbahnya ngawur. Salah. Kalian harus ngerti. Jangan amin-amin saja. Amin? Tuh masih juga. Kenapa amin? Kan biasanya begitu Pak. Miris ya. Saya sering kali kalau dengar khotbah amin lalu amin. Saya nggak tahu apa yang diaminin. Tapi kebiasaan. Haleluya, apa yang dihaleluyain saya juga nggak tahu. Itu kata-kata tidak recehan. Itu bukan barang rongsokan dan bukan barang mainan. Karena itu hati-hatilah. Lalu, Kristus mengatakan kalimat menarik. Akulah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai pada Bapa kalau apa? Yes, namanya Bapa yang kekal yang akan membawa engkau kepada Bapa yang kekal. Di mana sampai pada Bapa yang kekal? Di dalam Kristus. Di luar Kristus? No way. Perhatikan. Bapa yang kekal, hati Bapa kembali pada anak, itu lahirnya. Aku jalan kebenaran dan hidup, itu matinya dan bangkitnya. Di luar dia tidak ada hidup. Mau sampai pada Bapa? Lewat sang nama Bapa yang kekal. Siapa? Kristus itu. Hebat ya. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran, tiada sampai pada Tuhan, pada Allah. Kenapa nggak pakai itu? Tuteos, kan bisa kan? Kurios, kenapa pakai Bapa? Tupater. Enggak sembarang Alkitab memakai itu. To remind us, mengingatkan kita. Kita diingatkan, kita diajarkan betapa dia Allah yang hidup.
Betapa dia menjalankan rancang bangun kebenaran begitu luar biasa. Maka bahagialah hati kita, saudara-saudaraku. Karena ucapan itu ternyata sudah ada 700 tahun yang lampau. Dan dia mulai mengajarkannya. Sehingga ajarannya mengingatkan kita kepada ucapan Yesaya. Sehingga kita di-connect seperti wiper. Bersihin semua tapi nggak lari kemana-mana. Maka bidang permukaan kaca itu menjadi bersih. Tapi wipernya tetap di situ dan tidak pergi kemana-mana. Dia terus membersihkan, dia terus membersihkan, dia terus. Tapi teguh karena dia dipegang oleh satu pegangan. Tugas yang dipercayakan pada wiper dijalankan. Wiper kiri jalankan tugasnya, wiper kanan jalankan tugasnya. Maka di tempat di mana wiper itu ada, tidak ada satupun kaca mobil yang kotor. Wow. Begitulah seharusnya tiap orang percaya. Di mana kau Tuhan taruh, jangan sampai ada di sekitarmu kekotoran itu luar biasa. Mengapa kotor itu luar biasa? Kotor hanya luar biasa kalau sekitarmu kotor dan kau pun kotor. Baru namanya luar biasa. Kalau sekitarmu kotor kau bersih pasti ada bedanya. Kotor ya tapi yang itu bersih sih. Tempat itu oke bersih sih. Bersihnya siapa? Engkau. Dan engkau memainkan peranmu. Di tempatmu. Sehingga orang tahu apa itu bersih. Nah oleh karena itulah hati Bapa yang kembali kepada anak-anaknya. Dan sang anak membawa kita kepada Bapa. Tidak ada jalan lain kecuali lewat Yesus Kristus itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Perhatikan lahirnya mengingatkan kita janji sang Bapa yang datang. Mati dan bangkitnya membawa kita kepada sang Bapa di surga yang mulia. Mau apa lagi kalian? Belajarlah semua agama. Hanya satu tokoh yang membukukannya. Nabi Muhammad dipakai ya dalam keyakinan Muslim sebagai penulis Al-Quran. Syukurlah. Tapi Nabi Muhammad pun mengajarkan, dengarkanlah apa kata Taurat, dengarkanlah apa kita kata Zabur, dengarkanlah apa kata Injil. Maka dia bergumul dengan pergumulan pribadi keagamaannya. Siddhartha Gautama, seorangan, bergumul dan bertanya tentang apa itu kebenaran. Dia mencarinya, mendengar baik, berkata baik, semua yang baik itulah yang benar. Saya pikir apa yang dikatakannya betul. Memang harus begitulah manusia. Hanya saja yang menjadi pertanyaan siapa yang bisa. Semuanya baik. Belum bertindak, manusia sudah berpikir tidak baik. Tidak lolos. Konghucu mengajarkan falsafah yang hebat. Jalan hidup. The way of life. Tapi ketika dia ditanya apa itu kematian. Konghucu berkata pada muridnya. Muridku, jangan tanya apa itu kematian. Kehidupan saja kita belum tuntas mempelajarinya. Saya kagum pada Konghucu, orang hebat. Dia tahu apa yang dia tahu dan dia tahu apa yang tidak tahu. Orang Kristen kalau ngomong surga kayaknya lancarnya setengah mati. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Tapi karena nggak tahu lah maka ngomong lancar. Beraninya setengah mati. Apakah hidupmu seperti itu? Saya pikir orang yang tahu akan hati-hati bicara. Dan berpikir betul. Yang kukatakan ini benar apa tidak. Dan kalau benar kulakukan apa tidak. Lebih baik mulutku diam. Tidak mengatakan, toh aku tidak melakukan. Nah, itu orang benar. Maka dia bilang, sebetulnya ini, tapi aku tidak mengerjakan. Aku pun orang yang salah itu. Betapa indahnya ya, kalau kesadaran itu terbangun. Maka Konghucu dalam pergumulannya, Siddhartha Gautama dalam pergumulannya, Nabi Muhammad dalam pergumulannya. Tahukah engkau Yesus? Dia tidak sendiri saja mengatakannya. Sekalipun dia bisa, karena dia anak Allah yang hidup. Tapi nabi-nabi berbicara tentang dia. Musa 1500 tahun yang lampau. Para nabi-nabi terus bergerak dari 1500 sampai ke 700. Sampai pembuangan di Babel. Sampai mereka kembali. 500 tahun sebelum Kristus datang. Seluruhnya sudah tertulis. Bisa tergenapi mengagumkan ya. Namanya, tempat lahirnya, peristiwa kelahirannya. Semua tercatat, tuntas. Matinya pun sama. Kita menyelesaikan 7 kata seputar salib, 7 fakta seputar salib, 7 penggenapan nubuat, 7 jabatan agung, 7 kemungkinan tokoh penyaliban Kristus. Sudah 7 kali 7 tentang salib, 49 tema. 6 kali 5 kita memikirkan tentang Natal. 6 kali 4.
Sudah 24 sudut. Dan melihat-melihat mengejutkan saudara. Terlalu amat sangat terang benderang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dalam kemurahannya menolongku untuk menjelajah dan menemukan itu. Dulu saya juga sering baca Yesaya ini. Apalagi kalau di sekolah minggu dulu gitu ya. Ini ayat hafalan. Namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang terus ngomongin, tapi juga nggak ngerti sebetulnya. Dan kita pun sering kali nyanyi kan, namanya disebut orang ini itu. Tapi tahu nggak kita? Tapi waktu kita tahu baru kita kaget. Maka dari detek nama itu, kita sudah menemukan ini pribadi itu. Sang Natal, namanya Bapa yang kekal, amat sangat tepat. Kenapa? Karena dia dari surga turun ke bumi, lalu bawa kita kembali ke surga. Maka saya suka waktu Yesus berkata pada muridnya, aku akan kembali ke tempat dari mana aku datang. Itu kalimat yang sangat menyenangkan saudara. Kenapa? Dia datang dari sorga kembali ke sorga. Maka kalau dia yang dari sorga kasih tahu kita jalan ke sorga, masuk akal kan ya. Tapi kalau yang belum ke sorga kasih tahu jalan sorga, kan kita juga ragu-ragu toh. Mari saya bawa Bapak ke jalan sorga, ke sorga. Oh oke, tenang. Anda ada pernah? Belum sih. Lalu mau bawa saya kemana? Ya ke sorga. Lah kalau kamu belum pernah, ya kira-kira Pak. Kalau kira-kira ya kok kira-kira, aku kira-kira lah jalan masing-masing aja ya. Ngapain kita ikut dia? Maka kalau Anda ikut guide, lalu guide bawa kamu, orang pertanyaan pertama, yuk bawa saya mau kemana? Jalan-jalan ke Israel. Udah berapa kali ke Israel? Baru sekali Pak. Kita langsung aduh mati bayar mahal amat ini ya. Kita cari guide yang pengalaman, yang ngerti. Yang satu kali kan kita ragu. Maka tidak ada guide itu pertama kali. Selalu dia datang mendampingi dulu. Maka pergi kedua baru dilepas. Kalau pergi pertama langsung dilepas, itu travel tidak beres. Guide-nya bisa kacau semua. Tapi kalau guide yang ngerti, dia cerita semua, waduh kan kita rasanya secure. Nah Tuhan ini sudah pernah dari sorga. Turun ke bumi, Sang Natal, Bapa yang kekal. Dia akan datang kembali second coming, membawa kita kemana? Ke sorga, tempat yang disediakannya. Bapa Sang Kekal, yes. Itulah Bapa yang kekal itu. Datang dari kekal, membawa kita kepada kekal. Tidak ada nabi yang seperti itu. Tidak ada guru agung seperti itu. Siddhartha Gautama memberi saran bijak yang luar biasa supaya semua orang selamat. Konghucu memberi saran bijak yang luar biasa supaya orang mendapat hidup yang lebih baik. Nabi Muhammad memberi saran yang hebat, lakukan amal ibadahmu supaya engkau mendapatkan surga itu. Tapi Kristus memang tidak pernah memberikan saran itu. Dia berkata, aku jalan, aku kebenaran, aku kehidupan. Tidak ada yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu orang Kristen bilang, itulah Pak makanya hebat ya Kristen. Kalau Kristen hebat, kenapa kau tidak terlihat hebat pada agama orang lain? Itu masalahnya. Kenapa orang salah paham dengan Kristen? Karena orang Kristen hanya arogan pada kebenaran yang dipahaminya, tapi tidak hidup dalam kebenaran itu. Perhatikan kalimatku. Orang Kristen arogan pada pemahaman yang dipahaminya. Berdebat, mau ingin menghantam orang lain, tetapi tidak hidup dalam pemahaman itu. Kristus melakoni hidup itu. Di atas dia berdialog, ke bawah dia tidak menghina. Itulah Kristus Tuhan kita itu. Seharusnya begitulah hidup orang Kristen. Pertandingan pergumulan kita tiap hari adalah hidup hari-hari kita. Jadi saudara-saudara dari PL sampai ke PB, garis itu sangat nyata dan akurat. Tidak ada yang bisa seperti itu. Kecuali kalau memang itu adalah rancang bangun Allah. Dan itulah Natal. Natal bukan by accident, tapi by design. Perhatikan, Natal bukan by accident, tapi by design. Natal bukan permintaan kita, tapi dia rela datang pada kita. Namun bagian kita apa? Cuma satu, dia datang, kita tolak. Dia ketuk pintu, kita tidak mau buka. Dia mau menyelamatkan, kita salibkan. Itulah kita kalau mau hitung. Betapa amat sangat jahatnya. Design of God. Decision of God. Itu Natal. Dirancangnya, dikerjakannya, diwujudkannya, dieksekusinya. Tidak ada yang bisa menolong dunia. Kecuali Sang Allah suci. Maka ia jadi sama dengan kita. Mengapa? Perhatikan kalimatku. Ingat kalau Anda ke sekolah minggu. Kalau kita ngajar anak sekolah minggu. Adik-adik ini Musa. Ada namanya alat peraga. Maka guru sekolah minggu yang bisa bercerita baik kepada anak-anaknya. Apa yang dikatakannya, begitulah gerak tubuhnya.
Saya kalau ngajar sekolah minggu pasti keringet. Karena saya ikuti semua kalimat itu. Dan saya terus bergerak luar biasa. Lalu satu nangis di sini, saya datang pergi sana dan seterusnya. Karena saya harus menjadi pencerita sekaligus alat peraga. Maka anak-anak lihat, oh iya ngerti. Alat peraga yang paling bagus apa? Kalian harus saling mengasihi, tolong menolong. Alat peraganya apa Pak? Tolonglah kawanmu, baru dia tahu apa itu tolong. Kalian harus saling memperhatikan. Lalu saya bikin proyek sama anak-anak. Ayah, kamu telepon si Anu, kamu telepon si Anu, telepon. Hari Minggu lapor sama Kak Bigman, lapor. Pada masing-masing juga saya telepon anak-anak ini. Kamu udah ditelepon belum? Belum. Nanti besar hari Minggu kamu udah telepon. Belum Kak Bigman, lupa. Ah ini, kalau mau memperhatikan nelpon aja kamu lupa. Padahal kan gampang. Ya. Andai kata saja kita mau sebetulnya melakukan betapa amat sangat indahnya. Kristus jadi alat peraga. Kasih Bapa diwujudkannya pada dirinya. Dia tidak suruh orang lain. Nabi-nabi mengajar, tapi nabi-nabi tidak bisa jadi alat peraga. Karena nabi pun sama dengan kita, bukan? Sama-sama pendosa. Lalu bagaimana cerita suci jadi berdosa? Hanya Kristus. Maka dia datang. Oleh karena itulah, kedekatan dan kesatuan antara umat dan Allah menjadi satu keluarga yang solid. Karena dia sudah datang mengajar dan jadi alat peraga itu sendiri. Maka tahulah kita cinta kasihnya. Apalagi yang kurang. Karena itu demi Tuhan yang hidup, belajarlah Alkitab itu. Mengertilah baik-baik. Ya, saya sadar betul memang tidak dengan segera orang ngerti langsung bisa percaya. Entah sudah berapa kali saya diajak teman untuk ngobrol dengan teman-teman yang free thinker. Yang tidak mau percaya Tuhan. Starting pointnya diskusi saja. Pak Bigman, sorry ya, saya tidak percaya Tuhan ada. Oke, enggak apa-apa. Dan kita diskusi. Sampai akhir diskusi, semua pertanyaannya aku jawab. Pertanyaanku tidak pernah bisa dia jawab. Tapi dia bilang, tapi sorry Pak, saya masih tetap tidak percaya Tuhan ada. Dan saya cuma bilang, tidak mengapa. Berdiskusi pun 5 hari 5 malam kita. Tidak akan bisa kuyakinkan kau, Yesus itu Allah yang hidup. Tetapi maafkan aku. Belajar pun kau 5 tahun, 50 tahun. Kau pun tidak akan pernah tahu dia Allah yang hidup. Maksud Bapak apa? Kalaupun satu waktu kau tahu dia, itu hanya karena kemurahannya. Bukan keunggulanku. Tapi dia rela berbicara padamu dan menunjukkan peragaan itu. Itu Tuhan kita yang hidup itu. Karena itu jika engkau mengenalnya, peganglah pengenalan itu. Sungguh-sungguhlah. Yang kedua, bahwa Bapa yang kekal menjadi jaminan kehidupan kekal bagi kita. Ini bukan sekedar agama yang kemudian kita pikir-pikir, kita angan-angan lalu kita coba berusaha memegangnya. Menjalankan tugas-tugas keagamaan. No! Ini jaminan keselamatan yang diberikan. Karena firman yang hidup itu adalah firman yang luar biasa. Itu sebab jikalau kau mengerti firman, tapi firman tidak menghidupi kehidupanmu, hati-hatilah. Supaya kau jangan masuk gelombang kedua Farisi itu. Dan jangan sampai Yesus berkata, yang itu dengarkan apa katanya karena benar omongannya. Koma, tapi jangan tiru kelakuannya karena ngaco semuanya. Lu Tuhan kau ngomong benar bisa kacau. Yes, maka dia datang sama ahli Taurat. Kau ahli Taurat, kau hei imam-imam, ke neraka kau masuk. Mak. Tapi jahatmu, sekalipun kau ke neraka pintu surga pun kau tutup. Supaya orang lain tidak masuk. Tahukah engkau siapa yang menutup pintu surga? Pendeta. Bukan setan. Tahukah engkau siapa yang bicara benar? Yang belajar kebenaran. Tapi apakah mereka lakukan? Itu yang susah mencarinya. Kalau dia Bapa yang kekal, masa engkau tidak takut padanya? Kalau dia Bapa yang kekal, masa kau tidak rindu mengenalnya? Tapi kalau dia Bapa yang kekal, masa engkau tidak lakukan kehendaknya? Dan kalau kau lakukan kehendaknya, masa kau tidak yakin? Kau terjamin di dalam dia. Kerjakanlah, maka yakinlah. Kita sayang sama papa kita. Kita sayang sama anak kita. Kita tahu siapa anak kita. Anak kita yang baik kita rasa tenang dan teduh bukan. Itu anak dunia. Itu bapak dunia. Bapakku akan jaminku. Apalagi bapak surgawi itu. Dan terakhir, kalau dia Bapa yang kekal adalah Bapa kita, berarti itu panggilan tugas ya, untuk berbagi sebagai keluarga Allah itu.
Panggilan tugas bersaksi sebagai keluarga Allah. Dan itulah panggilan gereja sebetulnya. Bagaimana gereja harus bahu-membahu menjalankan tugas yang diembannya. Bagaimana gereja harus bahu-membahu menjalankan tugas menerangi dunia yang gelap ini. Dan bagaimana gereja harus memainkan peran itu secara penuh. Sehingga sungguh lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Yuk kita berdoa. Jangan pernah berhenti belajar untuk mengerti. Tapi jangan puas kalau sudah mengertinya. Kau harus berusaha melakukan. Dan kalau kau sudah melakukan, jangan pernah menghitungnya. Karena celakalah orang yang melakukan kebaikan dan menghitung berapa yang dilakukannya. Kalau kau mau berhitung, hitunglah apa yang belum kau lakukan. Supaya hidupmu terus menerus dinamis. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Belajar lupakan apa yang sudah kau kerjakan. Karena sudah seharusnya. Coba ingat-ingat dan hitung-hitung yang belum kau lakukan. Karena mesti kau selesaikan. Itulah anak-anak Bapa itu. Seperti Kristus menyelesaikan segala sesuatu. Itu sebab di ujung jalan hidupnya, di atas kayu salib, kalimat akhir apa yang diucapkannya? Kalimat akhir apa yang diucapkannya? Sudah selesai. Kira-kira kalau kita mati bisa ngomong gak ya? Bapak aku mau mati, sudah selesai. Lalu ada yang nanya samping, apanya yang selesai? Selesai hidupnya. Apanya yang selesai? Udah selesai kesempatan bayar utang, jadi jangan ubur-ubur aku lagi. Apanya yang selesai? Kristus sudah selesai misi dan dia mati di atas kayu salib. Semoga kita bisa menyelesaikan misi kita sebagai anak Bapa untuk bersaksi terus-menerus di hidup kita. Dan akhirnya nama Sang Bapa yang kekal dikenal pada diri kita. Dan orang melihat kita seraya berkata, sungguh mereka itu anak Bapa yang kekal. Tak ada takutnya. Dan Paulus memberi satu kata yang manis. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena Kristus Sang Natal adalah Bapa yang kekal. Maka apa takutku dalam matiku? Karena matiku hanyalah perpindahan menuju hidup yang sesungguhnya yang kekal itu. Dan kalau aku hidup, aku pun tahu hidupku melayani Dia sesuai dengan apa yang diajarkannya kepadaku. Maka hidup tak sulit, mati tak masalah. Betapa merdekanya orang-orang percaya. Selamat menjalani hidupmu dan menanti matimu. Semoga kalau kau sakit keras dan kau telepon aku, harapanku, Pak Bigman, mari berdoa dengan saya. Apa mau doamu? Doakan supaya aku kuat menjawab panggilan Bapa. Aku rindu ketemu Dia. Waduh, saya sih jarang-jarang ya. Biasanya sih ditelepon, Pak doakan supaya segera sembuh. Belum pernah ada orang minta saya doakan supaya boleh dipanggil Tuhan. Enggak ada yang pengen ketemu Bapa yang kekal ya. Walaupun selalu mengatakan kan, rindu surga ya. Aku mau ke sana. Ya, itulah kata-kata kita. Maka izinkan saya mengklus satu bapak yang kanker berat. Udah lama rupanya dia kanker. Keluarga sudah cukup repot mengurusnya. Jual rumah, jual ini, jual itu. Akhirnya dia tinggal di rumah. Yang terakhir karena kalau di rumah sakit lagi pasti habis semua. Hampir 2 tahun terbaring. Saya tidak kenal keluarga ini dan bukan jemaat kita. Tapi rupanya ada orang yang sering dengar di radio dan dia yang dengar ini juga bukan jemaat. Lalu telepon saya minta tolong, oke, saya catat dulu, saya nggak berani janji tapi kalau ada waktu saya akan hadir. Nah pas kita lewat mau pergi satu tempat lalu saya ajak istri pergi lebih awal, lewat rumah dia lalu mampir. Nah, kita mau berdoa. Lalu sesudah ngomong tentang Tuhan ngomong apa. Lalu dia tanya kenapa Tuhan gini, kenapa begini dan seterusnya. Lalu saya berdiskusi dengan dia. Pada akhirnya saya cuma mengatakan, sekarang apa inginmu? Ya Pak saya pengen sembuh. Oke, sembuh bagi Tuhan itu hal mudah. Kita akan berdoa minta kesembuhan. Tapi saya mau tanya, kalau Tuhan mau berbeda, kamu keberatan enggak? Maksud Bapak, kalau Tuhan panggil kamu, kamu siap enggak? Dia diem. Mungkin seumur-umur kali juga didatangin pendeta nanya begini kurang ajar ya, mungkin pendeta Sirait inilah kali ya. Tapi saya bilang sorry, saya mesti tanya. Dia diem, terus saya ngomong-ngomong, ya saya siap Pak. Sungguh kamu siap? Ya. Kita berdoa. Tuhan, orang mati pun kau hidupkan. Apalah sulitnya bagimu kanker ini.
Tapi apa maumu, aku hambamu pun tidak tahu. Satu pintaku, sembuhkan dia dalam belas kasih-Mu. Namun, kalau bukan itu kehendakmu, bermurah hatilah segera memanggil dia. Yes, amin doa. Seminggu saya ditelepon, seminggu kemudian rupanya istrinya nggak tahu nomor telepon saya, terus kubur-kubur lupa. Jadi pas ada satu Natal, kakak istrinya lalu, Pak ini orang yang suaminya bapak, iya, terus ngobrol. Pak terima kasih ya waktu itu doa, kenapa? Seminggu kemudian suami saya dipanggil Tuhan. Ya, jadi kalau kalian sudah pengen dipanggil Tuhan, minta saya berdoa, dengan senang saya akan berdoa. Ya. Tapi tolong, bukan karena kau mau lari dari dunia ini. Udah gak kuat hidup Pak, saya udah frustrasi, udah ini saya mau mati aja. Kalau itu saya gak ikut berdoa. Silakan kau yang berdoa. Minta mati pun kau, malaikat segan menjemputmu. Karena bukan itu yang dia mau. Hati yang sungguh. Berbahagialah orang yang punya Bapa yang kekal. Dan Bapa yang kekal itu bukan nun jauh di sana. Sudah di sini kita jamah. Namanya siapa? Yesus Kristus. Ada di dunia sama dengan kita, Bapa yang kekal. Loh, kalau di dunia ini apa harapannya? Apa harapannya kekekalan? No. Dia sudah mati, bangkit. Selesai, nope. Ratusan mata menyaksikan. Dia bangkit. Dan murid-murid menyaksikan, dia naik. Sama seperti dia naik, dia akan datang kembali. Siapa yang mau membantah itu? Menurut hukum Taurat, perlu 2 saksi. Tapi ini saksi lebih dari 2. Biarlah Tuhan menolong kita menemukan kekayaan iman Kristen itu. Membuat kita tersenyum di kala duka, sakit, miskin. Karena itu bukan persoalan. Kedukaan kesakitan yang sejati adalah ketika kita hidup tidak sesuai kehendak Allah. Berbahagialah orang yang mencintai firman-Nya, memahami, menggumuli, dan mau melakukan di hidupnya. Amin. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Sang Natal. Tuhan terima kasih. Panjang pergumulan di kehidupan kami, hari-hari yang harus kami lalui. Buat kami belajar semakin berserah penuh kepadamu. Karena Engkau Bapa yang kekal yang tidak ada nun jauh di sana. Tak tersentuh oleh kami. Tapi Engkau ada di sini dekat dengan kami. Masuk dan tinggal di dalam darah daging sama dengan kami. Menjadi manusia. Di lahirmu, lahir baru kami. Di matimu, dosa itu kalah. Di bangkitmu, kepastian kemenangan kami. Di kenaikanmu, jelaslah jalan berikut yang akan kami jalani. Bapa yang kekal, terima kasih. Sang Natal, betapa ajaibnya Engkau. Jangan buat kami lupa. Tolong kami terus mengingat. Natal itu, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasihat ajaib. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Berdiri saudara yang kekasih, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Yang mengorbankan dirinya agar kita hidup. Dia merelakan semua yang dia miliki untuk menebus dosa kita. Hidup kita dari Dia, karena Dia, dan untuk Dia. Mari kita berikan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Jemaat kekasih Tuhan, kini kita mendapatkan kesempatan untuk memberi persembahan syukur kita melalui kantong dan kotak yang telah tersedia. Jika jemaat belum mendapatkan amplop, silakan mengangkat tangan dan para kolektan akan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saat Ibu Bapak berikan persembahan sebuah pujian, ku tak mampu memahami. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Durian pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku mampu membalas
dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Ibu bapak yang tahu, mari sama-sama. Sungguh ku tak mampu, sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Mari kita bangkit berdiri. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih kalau malam ini Tuhan, besarnya cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah boleh disampaikan Tuhan. Jadi berkat bagi kami semua Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau tidak jauh lagi daripada kami Tuhan. Tapi Engkau sudah hadir di hati kami masing-masing. Engkau datang menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu besar. Bapa dalam surga, memang selayaknya lah Tuhan ketika Engkau dekat bersama dengan kami, mestinya kami menjadi dampak yang baik dan positif bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami senantiasa Tuhan, bukan berkata-kata hanya melalui bibir, tutur kata kami saja Tuhan, tetapi setiap sikap hidup kami Tuhan boleh mencerminkan kasih Tuhan yang begitu besar yang kami mulai rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan, kami menjadi terang-Mu Tuhan. Sehingga banyak orang yang diselamatkan. Banyak orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana Tuhan sudah boleh menyelamatkan kami. Bapa dalam surga, kami tak henti-henti berterima kasih Tuhan. Bukan saja Engkau boleh menyelamatkan kami Tuhan, tapi Engkau memanggil kami untuk bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang malam ini membawa persembahan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengambil bagian di dalam melayani Engkau Tuhan. Melalui setiap materi yang boleh kami kumpulkan. Biarlah semuanya boleh diolah dengan baik Tuhan. Untuk pembangunan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah melalui setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, ini doa dan ucapan syukur kami demi Kristus yang adalah Tuhan dan juga guru yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikan pada hari ini makanan kami yang suknya, dan jangan ke kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, Bapa yang kekal, tak sekedar sebutan, tetapi itulah arti kehadirannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang kekal, pertolongan-Mu selalu ada bagiku. How great is our God. When we'll sing, how great is our God. How great is our God. Mari sama-sama kita tinggikan Dia lewat pujian ini kembali. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. That sings my soul. That sings my soul. My Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. That sings my soul. My Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. That sings my soul, that sings my soul. My Savior God to how great thou art, how great thou art. That sings my soul, my Savior God to thee. Usai sudah ibadah kita, panjang perjalanan menanti kita.
Sang Natal selalu menjadi titik ingat bagaimana hidup yang semestinya. Jikalau Ia penasihat ajaib, sudahkah engkau menasihati sesamamu dalam keajaiban nasihatnya? Jikalau Dia Allah yang perkasa, sudahkah engkau merasa terjaga dalam hari-harimu, sehingga tak lagi ada yang kau takutkan di hidupmu? Jikalau Dia Bapa yang kekal, sudahkah kesukaan menjadi milikmu? Karena hidup ini hanyalah kesementaraan menuju kekekalan. Bahagia di sini, bahagia di sana. Karena sekarang kita sedang berjalan menempuh surga. Pertetapkanlah hatimu, jalani hari-harimu, biar semua warna itu nyata di hidupmu. Jangan takut. Kau tidak sendiri, Ia terus ada menyertai. Berkatnya ada bagimu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan, pertolongan, pengajaran dari Roh Kudus, yang terus menyertai engkau sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Then sings my soul, my Savior to thee. How great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior to thee. How great thou art, how great thou Silakan duduk, doa pribadi, Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, selamat memasuki Natal 25 Desember 2013. Selamat bersukacita karena kasih Bapa yang kekal. Selamat malam, sampai jumpa dalam ibadah perayaan Natal esok hari di tempat dan waktu yang sama. Saudara-saudara, kita beri aplaus kepada Tuhan yang sudah memakai teman-teman kita yang ada di atas panggung. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Untuk Kiki, terima kasih ya. Sering-sering nanti ketemu sama-sama ya. Kau kecilnya, aku besarnya. Leci dan kawan-kawan semua tim musik, singer ya. Teman-teman dan anak-anak kita yang di belakang, saya bersyukur selalu kepada Tuhan karena itu rindu saya. Bagaimana gereja ini membentuk generasi muda yang melayani. Ya, majelis di gereja ini juga dilatih terus. Dan sudah mulai berkhotbah, mengisi kebaktian-kebaktian. Karena memang itu gereja yang semestinya. Ya, karena diperlukan banyak orang untuk memberitakan Injil itu. Saudara, persembahan kedua tadi dan besok yang dimasukkan ke dalam peti, semua akan diperuntukkan bagi pengadaan gedung gereja. Kita belum tahu beli di mana, tempat di mana, tapi kita sedang terus kumpulkan uang yang ada. Nah, saya akan beri pengumuman karena bisa jadi besok saudara mungkin gak datang ya atau memang belum dengar. Pada tanggal 12 Januari kita tidak akan kebaktian di Twin Plaza lagi. Tanggal 5 adalah tanggal terakhir. Kebaktian awal tahun digabung satu kali pukul 10 di lantai 2 di sebelah sana. Besok adalah kebaktian Natal terakhir juga di tempat ini. Nah, tanggal 12 kita akan pindah ke Sarina ya, Lamonte. Namanya tempatnya di sini ya di Lamonte di Sarina. Jadi ada sebuah gereja yang pernah pakai itu lalu sekarang kita meneruskan. Jadi saudara nanti akan ada di kompleks Sarina, dekat sekali kan ya. Jadi lebih ke pusat. Lalu yang barat bilang, waduh pindah ke sana kan kita tambah jauh. Jangan khawatir, kita lagi on progress yang di Pesanggerahan. Pesanggerahan kalau sudah selesai saya harap awal atau akhir Februari kita juga udah bisa pakai. Jadi bisa kebaktian nanti yang di barat di sana, yang dekat pusat atau timur ke arah Jakarta Pusat ya bisa di Sarina.
Di Sarina tetap 7.30 dan pukul 10. Ya, jadi kebaktian tetap sama, tempatnya berbeda. Kabar baiknya adalah kalau dari sini saudara selesai kebaktian agak susah cari makan, di situ agak gampang. Jadi seimbang antara rohani dan jasmani. Begitu ya. Jadi silakan. Jadi saya berharap yang teman-teman dulu-dulu pengen datang tapi jauh, sekarang udah makin deket. Ya. Dan kita berdoa terus, sebetulnya saya rindu utara timur, kita doa pelan-pelan. Nanti sampai Tuhan tolong, Tuhan pimpin kita. Ya, jadi nanti ini tempat ibadah di Lamonte ya. Itu yang punya yang pakai baju biru ya. Oke. Kemudian saudara yang kekasih, besok jangan lupa. Terima kasih ya untuk IO yang terus sudah memunculkan liturgis kita yang baru nih ya. WL yang baru untuk mulai maju lagi, dan departemen musik yang mempersiapkan minggu lepas minggu. Karena itu anak-anak saudara yang sebetulnya punya talenta selama ini rasa cuma diam-diam, please gabunglah ya. Bagikan talentanya, entah musik, entah suara. Ya. Oh ini sebetulnya bisa mimpin Pak, ya silakan. Tapi jangan bilang Pak dia mimpin, wah ini sering ngisi Pak, diundang di mana-mana, di TV di mana. Harganya 1 juta Pak, seperak pun gak akan kita bayar. Oke, kalau kamu jemaat beri yang terbaik. Ya lain kalau saudara orang luar kita panggil, ya harus jangan kurang ajar juga kan ya. Undang orang lalu diabaikan. Nah saya berdoa dan saya berharap selalu muncul orang-orang yang punya jiwa, yang sungguh-sungguh sebagai jemaat yang berakar kuat. Tuhan menolong kita, selamat malam Natal, dan besok hari Natal saya akan ucapkan lagi. Dan Anda dengar kalau Anda datang. Kalau Anda tidak datang berarti tidak mendengar ucapan selamat Natal saya, menurut catatan itu tidak akan sah. Karena itu hadirlah minggu depan, ajak teman-teman yang belum datang hari ini. Sebelum kita berpisah, izinkan saya menyapa. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan? Yang baru pertama kali. Oke, Bapak bisa berdiri yang di belakang, silakan berdiri. Siapa lagi yang baru pertama bisa angkat tangan? Di kiri kanan silakan memberi ucapan selamat. Sebelah kanan ada yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita? Oke, ada ya. Oh bisa berdiri, silakan. Karena di sini banyak orang Kristen yang akan menyalami. Ya, yang tidak menyalam saudara pasti bukan Kristen itu ya. Terima kasih Kiki, terima kasih untuk Bapak Mama yang mendampingi. Tuhan memberkati. Leci, saya kembalikan. Jemaat kekasih Tuhan, kami persilakan bangkit berdiri dan mari kita bersalam-salaman dengan penuh sukacita karena kasih Kristus yang kekal. Tuhan memberkati. Dipersilakan bagi Ibu Bapak untuk memberikan salam kepada Bapak Pendeta Bigman dan semua pengurus dari GRI Antioquia. Sampai jumpa besok malam di tempat ini, dan Kiki. Selamat Natal Mama, Papa. Bersama di kampung halamanku, terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan aku, ingin rasanya ku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat
Selamat Natal, Mama. Thank you, Kiki. Kiki, idola cilik. Have yourself a merry little Christmas.